Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, juga pengurus Masjid Namira dan pengurus yayasan, para asatidzah Ma'had Ali Namira yang alhamdulillah pada hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semuanya dalam rangka upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman dan takwa di saat tidak ada trigger dan motivasi untuk melakukannya itu tidak mudah. Sama seperti kita mengikuti pengajian, begitu tidak ada trigger, begitu tidak ada mood, begitu tidak ada semangat untuk melakukannya, itu juga bukan perkara mudah. Itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran orang-orang yang istiqomah itu mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang istiqomah itu ada situasi mudah, ada situasi sulit, tetap saja mereka melakukan kebaikan. Ini yang tidak gampang. Dan Bapak sekalian, saya kira untuk mengukur tingkat istiqomah kita, untuk mengukur tingkat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah, coba kita lihat saat-saat sulit yang kita alami. Apakah saat itu masih ada semangat buat kita untuk melakukan kebaikan, ataukah saat-saat sulit itu juga kemudian menjadi diri kita ini sulit melakukan kebaikan itu. Ini menjadi penting buat kita semuanya, karena di antara efek atau di antara hikmah, di antara kegunaan kita ngaji itu salah satunya ya mengukur itu, mengukur tingkat kedekatan atau tingkat semangat kita di dalam menjalankan kebaikan. Dan saya kira memang ada situasi-situasi tertentu orang itu tidak lagi memiliki mood untuk berbuat baik. Itulah yang harus kita hindari. Jadi ada situasi-situasi tertentu orang itu tidak lagi punya semangat untuk berbuat baik. Itu yang harus kita hindari. Mungkin kita merasakan, ya ada di antara kita yang merasakan kondisi itu, sehingga kemudian orang seperti ini tidak tahu harus berbuat apa. Ya, tidak tahu harus berbuat apa di saat ada situasi yang dia tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan. Dan na'udzubillah min dzalik, perlahan-lahan orang seperti ini, perlahan-lahan orang seperti ini kemudian akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika dia gagal mengatasi kejenuhannya, ketika dia gagal mengatasi kebosanannya, maka biasanya orang akan terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak baik, dan itu yang harus kita hindari. Bapak sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah tema akidah. Ya, tema akidah, tema tentang keyakinan. Di mana di dalam akidah Islamiyah itu seorang mukmin harus berusaha untuk meluruskan persepsi dan anggapannya tentang sesuatu. Ya, meluruskan persepsi dan anggapannya tentang sesuatu, menyesuaikan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ketika orang menghadapi sesuatu itu ada magnet, ada daya tarik buat dia, maka orang itu harus tetap berpersepsi, tetap punya anggapan, yang anggapan itu jangan sampai menyimpang dari sunnah. Ya, menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Seorang mukmin seperti itu. Jadi misalnya ketika dia melihat pohon yang besar, tiba-tiba saja pohon itu sulit untuk ditebang misalnya, maka silakan kita beranggapan tentang pohon ini. Tapi jangan sekali-kali anggapan kita tentang pohon itu kemudian menyalahi apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya mitos. Ya kan? Tidak ada yang namanya mitos, karena semuanya itu bisa didefinisikan dengan syariat agama. Nah, sekalian, ada beberapa macam bentuk mitos gitu ya, yang kemudian oleh Rasulullah SAW ditiadakan, karena mitos-mitos ini akan merusak akidah Islamiyah, merusak keyakinan seseorang. Begitu orang itu keyakinannya rusak, maka nanti amal perbuatannya itu juga akan ikut rusak. Ya, misalnya, ya ini misalnya ini contoh konkret ini. Tiba-tiba saja ada orang mau berangkat kerja, di depannya ono petik tarung. Ya, ada ayam yang tarung satu dengan yang lain. Dia mikir, ya Allah, ono apa iki kira-kira ini? Ya, kalau kemudian gara-gara ada petik tarung itu, terus kita nggak jadi berangkat kerja, karena kita punya anggapan nanti akan ada sesuatu yang mencelakakan kita, saat itu sudah rusak akidah kita. Begitu pula lah persepsi kita tentang bulan, begitu pula lah persepsi kita tentang waktu. Anggapan kita tentang bulan, tentang waktu, tentang tahun juga seperti itu. Harus kita sesuaikan dengan apa yang telah digariskan oleh agama. Sekali lagi, karena itu ada mitos-mitos di dalam agama itu yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW, karena itu akan merusak akidah dan keyakinan kita. Nah, ini mitos-mitos itu. Ya, paling tidak ada 4 atau ada 5 di sini. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah penyakit itu tidak menular dengan sendirinya, itu tidak ada. Semuanya tetap dengan kehendak dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada orang yang di dekat orang yang berpenyakit menular tapi dia tidak sakit. Ya, kenapa? Ada kendalinya, dan kendali utama ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang tidak boleh meyakini bahwa penyakit itu yang menularkan dirinya kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan adwa. Yang kedua, wala tiarota, tidak ada tiaroh. Tiaroh itu kondisi sial ketika terjadi sesuatu. Ya, kondisi sial ketika terjadi sesuatu. Ya, numpak motor nabrak kucing. Ya, misalnya gitu. Waduh, kateon opo-opo iki. Itu ya. Hati-hati ini. Kenapa? Di samping itu merusak keyakinan dan akidah kita, itu juga merusak kejiwaan kita. Kan suka atau tidak suka, kalau itu terjadi, akan terjadi instabilitas emosional, akan terjadi instabilitas kejiwaan. Jiwa kita menjadi tidak stabil. Jadi babnya kita kecelakaan itu bukan karena ada kucing yang kita tabrak itu, tapi karena memang jiwa kita tidak stabil. Namanya orang tidak stabil kan, ya seperti itu gitu kan. Ini. Jadi itu yang kedua, ya, bentuk mitos yang kedua yang ditiadakan oleh Islam atau ditiadakan oleh Rasulullah SAW, yaitu tiaroh. Artinya la wala tiarota, tidak ada merasa sial. Wala hamata, dan tidak ada hama, ya, tidak ada hama. Itu hama itu maksudnya ada suara burung hantu. Pada masa jahiliyah dulu sekalian, ya kan? Pada masa jahiliyah itu, ya, burung hantu itu, tidak tahu kalau di kita itu namanya manuk ndares ya, ya kan, manuk ndares itu. Itu kalau dia menyuarakan dengan suara-suara tertentu, ya, itu maka nanti akan terjadi kematian. Ini belum ada kematian. Berbeda, gitu ya, dengan burung gagak misalnya, ya kan. Ketika kemudian ada orang meninggal di situ, maka di atas dia pasti akan berteriak, itu biasa. Tapi dares ini isyarat.
Ya kan? Ada burung hantu menyuarakan suara tertentu dan kemudian orang itu meyakini oh akan ada orang yang meninggal. Itu hamah namanya. Kemudian wala ya safaro. Wah, enggak diterjemahkan di sini. Tidak ada bulan Safar. Bulan Safar itu adalah bulan yang diyakini masyarakat Arab jahiliyah itu sebagai sebuah bulan yang membawa sial. Orang tidak berani membuat hajatan apa-apa di situ. Ya, itu bulan Safar di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Makanya Rasulullah SAW meniadakan itu, ya, meniadakan itu. Ya, karena di bulan Safar itu dalam keyakinan mereka, apapun kebaikan yang akan mereka lakukan itu tidak akan berefek apa-apa. Dan bahkan ketika mereka melakukan hajatan-hajatan di bulan Safar itu justru akan membawa sesuatu yang kurang baik buat mereka. Ya, akan membawa sesuatu yang kurang baik buat mereka. Nah, ini terkait dengan bulan. Nah, ini kita mungkin bisa ditambahkan nanti ya terjemahannya. Lupa kita. Wala nau'a, dan tidak ada nau'. Nau itu ramalan bintang atau zodiak yang terkait dengan nasib. Sekali lagi, terkait dengan nasib, bukan terkait dengan hal-hal yang bersifat fenomena alam. Bapak kita, para nelayan itu, dia tahu ketika ada bintang-bintang seperti itu, ya, itu muncul, wah ini nanti akan, ya kan, ada fenomena-fenomena tertentu, misalnya. Itu biasa sebagai sebuah tanda. Ya, jadi lita'lamuna adadas sinina wal hisab, gitu ya. Atau di ayat lain, wabin najmi hum yahtadun. Itu beda. Itu secara astronomi ilmiah. Dan mereka mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang itu, gitu ya. Ini maksudnya adalah petunjuk yang terkait dengan fenomena alam. Ya, seorang nelayan misalnya dia akan tahu ketika ada bintang seperti itu, maka dia akan melakukan ini itu dan seterusnya. Itu ya beda. Kalau nau di sini adalah ramalan bintang atau zodiak yang terkait dengan nasib. Wah, ini asmaranya sedang cerah. Misalnya, oh ini rizkinya sedang banyak, oh ini sedang dan seterusnya, gitu ya. Jadi misalnya ketika ada seorang jomblo gitu ya, terus menyamakan, pantas suwe aku gak oleh jodoh soalnya bintangku ini misalnya, itu rusak secara akidah, gitu ya, rusak secara akidah. Pantas aku diputus pacarku lan niki soalnya aku bintangku bla 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 dan seterusnya, ya. Ya kenapa pacaran gitu kan? Kenapa melakukan cara-cara seperti itu gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh menjadi sebuah keyakinan dan ini salah satu mitos yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir wala ghaula. Tidak ada ghaul. Ghaul itu adalah nama jin. Ya, yang dipercaya oleh masyarakat Arab jahiliyah waktu itu yang selalu mengganggu orang. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, manusia itu dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi. Mestinya, harusnya setan-setan atau jin-jin itu yang takut kepada kita, bukan sebaliknya kita takut kepada mereka. Ya kan? Apalagi kemudian sampai kita diperalat oleh mereka. Ya, kita diperalat oleh mereka. Di dalam Al-Quran itu sekalian ada satu surat namanya surat Al-Jin. Saya tidak tahu Ustaz Haris ya, di kalangan para di kalangan para hafid Al-Quran, surat Al-Jin ini termasuk salah satu surat di juz 29 yang agak sulit menghafalnya karena innanya itu banyak. Ya, di awal-awal selalu ada inna. Ya, jadi itu di surat Al-Jin itu di situ ada satu positioning manusia yang manakala dia diperalat oleh jin, maka manusia itu akan kehilangan kemuliaannya. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijanil minal jinni fazadahum rahaqa. Jin akan semakin sombong. Kenapa? Karena mestinya mereka itu yang harus takluk ke kita. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu juga menjadi gangguan buat kita, sementara kita adalah orang yang atau makhluk yang dimuliakan, yang menjadi khalifah di muka bumi. Harusnya kita nggak boleh takut ke mereka, gitu ya.
Nah, itulah yang kemudian ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sekali-kali kita minta tolong ke mereka, kira-kira seperti itu. Makanya di situ gambarannya minta tolong, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ya, dan adalah sekelompok orang minta pertolongan kepada sekelompok jin, fazadahum rahaqo, maka mereka akan bertambah kesombongannya itu. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ditutup oleh Rasulullah SAW, wa yu'jibunil fa'lu. Ya, dan aku menyukai al-fa'l. Al-fa'l itu tetap optimis apapun situasinya. Karena begitu orang itu pesimis, Bapak sekalian, ini saya kira juga catatan buat kita semuanya, yang kita juga akan mengalami situasi-situasi seperti itu. Orang tidak mungkin akan bisa selalu optimis, ya kan? Kadang-kadang orang itu juga pesimis. Tapi kata Rasulullah SAW, wa yu'jibunil fa'lu, dan aku menyukai al-fa'lu. Al-fa'lu itu optimis. Ya kayak tadi itu misalnya ada petik tarung, ya kan? Terus kemudian dia akan berangkat, ya, dia akan mengatakan gak apa-apa, tetap kita berangkat, saya sudah punya janji kok, misalnya gitu. Tetap optimis, gak ada masalah, gitu. Dan itu sebabnya seseorang sekali-kali dilarang untuk mengatakan lau, seandainya, ya, ketika terjadi sesuatu, hujan deras misalnya, dia pergi bawa motor, ya, istrinya melarang, ya, mas ojo berangkat, iki hutan deres, licin. Ya suaminya bilang, oh, nggak bisa dik, saya sudah punya janji dan saya harus datang ke sana, bla bla dan seterusnya. Tiba-tiba qadarullah ada kecelakaan. Saat itu sang istri sekali-kali tidak boleh mengatakan, kat maula wis tak kandhani mas, ojo berangkat kok berangkat. Firasate wong wedok ngono tajem, hati-hati itu. Ya kan? Jangan sekali-kali kita mengintervensi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, firasate wong wedok ngono tajem mas, umpama sampean gak berangkat ngono, lah gak kecelakaan. Ya, hati-hati ini Bapak sekalian. Fa innal law taftahu abwaabas syayatin. Soalnya sesungguhnya kalimat seandainya, ya, itu akan membuka pintu-pintu setan. Ya, itu sebabnya kenapa ketika orang itu terkena musibah harus segera bisa memutus mata rantai kesedihannya, supaya dia tidak mengeluh, supaya tidak berandai-andai dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami semua akan kembali. Qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, ya, wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Selesai. Memang tidak gampang Bapak sekalian, tapi kita harus berusaha sekuat tenaga, jangan sampai memunculkan kalimat-kalimat yang akan menyebabkan kesedihan itu berlanjut dan sulit untuk diputus mata rantainya. Nah, saya ulang sekali lagi, jadi ada 6 di sini mitos yang ditiadakan di dalam Islam itu. Pertama adwa, yang kedua tiaroh, yang ketiga hamah, yang keempat sofaroh, yang kelima nau, dan yang keenam ghaul. Ya, ini terjemahnya kurang satu ini, wala sofaroh itu. Ini semua mitos-mitos yang ada pada masa jahiliyah. Nah, ternyata sekalian di semua peradaban, ya, mitos-mitos seperti ini ada. Semaju apapun orang, ya, semaju apapun orang. Nah, ada satu mitos tentang bulan, padahal bulan ini istimewa, dan keistimewaan bulan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis. Ada banyak di sini, tapi saya tidak menyebutkan semuanya, saya hanya menyebutkan 4 saja, yaitu tentang bulan Dzulqa'dah, yang Pak udah ya, hampir tidak ada yang menikahkan anaknya di bulan Dzulqa'dah ya, di Masjid Namira ya. Ya, karena 12 ya. Tapi saya 2 minggu, sepekan yang lalu saya khutbah nikah. Ya, di Masjid Baitul Muttaqin Jedis Indah, seorang
orang tua yang menikahkan anaknya di tanggal 11 Dzulqa'dah yang kemarin, pekan yang lalu. Ya, mereka ya sikat aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa itu. Ya, makanya kalau kita ingin kosong, Namira ini bisa kita pakai sehari penuh, nikahkanlah anak kita di bulan Dzulqa'dah ya. Ya. Sama satu lagi nanti di bulan Muharram ya, atau bulan Suro jare wong Jawa ya. Itu juga nanti akan sepi gitu ya. Begitu di bulan Dzulhijjah, sehari bisa 3 sampai 4 orang yang menikahkan anaknya di sini. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah. Saya makanya mengambil judul bulan Dzulqa'dah itu istimewa. Ya. Baik, sekarang kita sampaikan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang ayat ini secara khusus menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala tentang 12 bulan yang ada di dalam kalender Hijriah itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Gitu ya. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, itu adalah 12 bulan yang menjadi tafsir dari ayat ini. Ya, mungkin bisa dilihat di beberapa tafsir, wabil khusus mungkin yang sudah terkenal di kita namanya tafsir Ibnu Katsir, itu akan disebutkan 12 bulan itu. Dan di sini disebut sebagai fi kitabillah. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan fi kitabillah. Di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, yang bertepatan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu maksudnya adalah 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. Tentu yang memuliakan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti apa saja akan kita lihat ya di slide berikutnya. Dzalikat dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Artinya berbuat zalim di bulan-bulan yang 12 bulan itu tidak boleh, khususnya jangan berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Gitu ya. Jadi jangan berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Itu. Ya. Ini sekalian nanti apa 4 bulan haram itu mungkin kita jelaskan di slide berikutnya. Artinya persoalan bulan-bulan yang 12 itu dan kemudian di sana ada 4 bulan haram, itu Allah menyebut dengan dzalikat dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Kenapa? Karena di dalam bulan-bulan itu ada waktu-waktu tertentu yang memang di sana ada amal ibadah tertentu pula. Ya kan? Ada bulan Sya'ban misalnya. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di dalam bulan itu, misalnya begitu. Ada bulan Ramadan yang di sana ada puasa, namanya puasa Ramadan, dan itu hukumnya wajib, di mana tidak ada puasa yang lain di bulan itu kecuali puasa Ramadan. Orang berniat puasa apapun di bulan Ramadan itu tidak sah kecuali niat puasa Ramadan. Itu
Contohnya, ada bulan Muharram misalnya. Ya, di sana ada puasa yang luar biasa, namanya puasa 10 Muharram. Ya kan? Yang itu disebut di dalam hadis sebagai puasa yang lebih dulu disyariatkan daripada puasa Ramadan. Misalnya begitu. Ya. Bahkan puasa Muharram itu sebelum datangnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi begitu disyariatkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, ya kan? Pada tahun kedua Hijriah, kan kita Rasulullah mulai puasa Ramadan itu adalah tahun kedua Hijriah. Saat itulah kemudian puasa 10 Muharram itu hukumnya sunnah dan disebut di dalam hadis sebagai puasa yang tingkatannya paling tinggi di bawah puasa Ramadan. Jadi bulan-bulan yang 12 itu mereka punya keterikatan, ya, bulan-bulan itu punya keterikatan dengan ajaran-ajaran agama, dan itu sebabnya disebut dzalikat dinul qayyim. Ada batas-batas tertentu di bulan-bulan itu yang menyangkut masalah agama. Ya, menyangkut masalah agama. Itu. Jadi ada halal tertentu, keterikatan-keterikatan tertentu antara bulan-bulan itu dengan ajaran agama, dan karena itu disebut dzalikat dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Nah, sekarang apa keistimewaan atau keutamaan bulan Dzulqa'dah yang oleh sebagian orang, dan saya yakin bukan termasuk kita, masih punya keyakinan-keyakinan tertentu tentang bulan ini, gitu ya. Jadi keutamaan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haram. Ya, atau bulan yang dimuliakan. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahron. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan haram itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ya, 3 bulan berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Gitu ya. Kemudian wa Rajab, ini yang terpisah. Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhirah, ya, dan Sya'ban. Ya, jadi itu 4 bulan haram. Nah, sekalian, 4 bulan haram ini, 4 bulan yang dimuliakan ini adalah manakala orang itu melakukan kebaikan di bulan itu, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu pula ketika orang melakukan kezaliman di bulan-bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan dosanya. Dan di 4 bulan haram itu bulan damai. Tidak boleh orang berperang di bulan itu. Makanya pada waktu kaum muslimin, Bapak sekalian, pernah digoda sama orang-orang kafir, ya, bahwa orang-orang kafir itu memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat di salah satu bulan haram. Ya, harapannya kaum muslimin tidak membalas. Tapi kemudian kan ada hadis lain, kecuali kalau kamu diperangi. Ya, kecuali kalau diperangi, tentu harus dipertahankan dan harus membalas. Gitu. Jadi bukan, yang tidak boleh adalah ketika kemudian mengawali perang di bulan itu. Ya, artinya apa? Artinya Dzulqa'dah yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai bulan yang mungkin membawa kesialan dan lain sebagainya, itu adalah bulan yang dimuliakan. Ya, jadi bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan.
menurut saya ya yang ini Pak Uda ya, yang apa yang dianggap sial itu bukan bulan Dzulqa'dah, bukan, tapi bulan Selo ya, bukan bulan Dzulqa'dah, bulan Selo ya. Tapi saya kira alhamdulillah itu sudah ndak ini ya, cuma kita mungkin belum berani mencoba saja gitu ya. Ya orang sudah tidak lagi memikirkan bab-bab seperti itu sekarang ya. Orang sudah, jadi mungkin yang perlahan-lahan hilang itu kan weton misalnya tuh, itu kan sudah perlahan-lahan hilang. Saya tuh ngalami sendiri, pernah memproses seorang teman yang gagal menikah gara-gara wetonnya nggak ketemu, dan saya nggak bisa membantah. Kenapa? Karena saya nggak tahu hitung-hitungannya. Jadi Senin itu sekian, Wage itu sekian, ketemu dengan Kemis sekian, Pon sekian, nggak ketemu ini. Kita nggak tahu hitung-hitungannya. Hitung-hitungan itu dari mana? Kita juga nggak tahu. Itu berpijak dari mana? Ya. Jadi ada yang gagal dulu. Saya masih ingat betul, dulu gagal itu. Gara-gara itu. Dan memang sudah sulit. Ya, meskipun mungkin sang anak sudah tidak meyakini, ya, yang dari laki-laki nggak meyakini, dari perempuan nggak meyakini, tapi orang tuanya masih meyakini. Gimana coba kalau bapaknya nggak mau menikahkan? Yang nggak jadi, ya kan? Itu terjadi. Nah sekarang alhamdulillah itu perlahan-lahan sudah hilang, gitu ya. Nah itu sebabnya sekalian dari awal tadi saya katakan, kita berislam ini salah satu tugas kita adalah menyelaraskan, menyesuaikan anggapan dan persepsi kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita beranggapan tentang sesuatu yang anggapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau apa yang ada di dalam hadis. Memang ini tidak gampang. Karena sesuatu yang menggurita setelah bertahun-tahun, merubahnya itu tidak gampang. Butuh waktu yang sangat panjang. Itu sebabnya para reformis dalam bab ini itu banyak menghadapi rintangan, banyak menghadapi halangan. Ya saya kira contoh konkret misalnya Ki Haji Ahmad Dahlan gitu ya, yang berapa kali beliau harus mengalami percobaan pembunuhan gara-gara menentang bab-bab seperti ini. Itu salah satu contohnya. Pada masa Rasulullah SAW juga mengalami itu. Ya, juga mengalami. Dan ini di semua negara ada seperti ini. Mitos-mitos seperti ini ada. Ya, bahkan mungkin negara-negara yang kita anggap sebagai negara yang maju itu ada, ya ada. Saya agak lupa ya, tahun 2006 apa 2007 tuh ke Jepang. Kita mau makan ke restoran, karena itu restorannya itu ikan, jadi paling aman menurut kita itu, paling aman. Tiba-tiba kita nggak boleh masuk. Kenapa? Jadi malam itu tidak boleh ada orang yang masuk ke restoran itu meskipun restoran itu buka. Jadi orang nggak boleh makan di situ. Jadi yang ada di situ cuma para pegawainya. Saya tuh akhirnya merenung-renung, oh mungkin ini sedang melayani makhluk yang lain selain manusia. Karena dia buka dan bahkan dikasih garis gitu. Di mana di garis itu dibatasi oleh lilin. Nggak boleh di situ tuh. Saya bilang, wah Jepang punya beginian juga gitu kan. Ternyata juga sama. Ya, inilah mitos-mitos itu. Nah itu sebenarnya di hadis di awal tadi saya sampaikan ada 6 bentuk mitos yang langsung dibacakan dan ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini berpijak dari sebuah anggapan dan persepsi yang tidak memiliki landasan kuat. Ya kan, yang tidak memiliki landasan kuat. Misalnya ada yang mengatakan begini, terus gimana Pak kalau ditentang kemudian ternyata terjadi kecelakaan misalnya? Ya ketika Allah mau berkehendak apa saja bisa terjadi. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita sebagai kaum mukminin. Ya. Orang mau menikah di bulan apa saja itu punya potensi cerai. Punya. Jangan kamu menikah di bulan Selo misalnya, nanti akan gampang bercerai misalnya. Menikah di luar bulan Selo pun orang juga bisa bercerai. Saya masih ingat waktu ya ketika ada gunung namanya Gunung Pegat.
di Ngimbang ya, ke selatan itu. Dulu tuh ya Allah, pengantin baru pantang lewat situ sampai 3 bulan. Jangan lewat situ. Lewat situ pegatan dilungkas. Ya. Akhirnya kan orang ketika tidak ada jalan lain kecuali jalan itu kan akhirnya lewat jalan situ. Ternyata nggak ada apa-apa juga gitu kan. Itu gara-garanya kan Belanda kan ya. Memisahkan gitu ya. Untuk jalan jadi ada pegunungan kecil gitu kan. Kemudian di bulldozer dijadikan jalan sehingga terpisah satu dengan yang lain. Nah, ini sini sama sini pegatan kan kira-kira begitu. Bayangkan. Ya, tapi saya kira itu juga akan berproses ya sesuai dengan kadar pemahaman orang terhadap agama. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, Dzulqa'dah itu bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan, mendapatkan tempat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelaksanaan kebaikan, mendapatkan balasan yang lebih baik dan melakukan hal-hal yang tidak baik yang kemudian juga akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Yang pertama. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah itu bulan haji. Ya. Bulan Dzulqa'dah itu bulan haji. Di surat Al-Baqarah 197 Allah SWT berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, maksudnya bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman faradha fihinnal hajja, maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, fala rafatha, jangan berkata jorok, wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, wala jidala fil hajj, dan jangan bertengkar atau berdebat di dalam melakukan ibadah haji. Ibnu Umar mengatakan, annahu qal ashharul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa asyratun min Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa maksudnya? Maksudnya orang mulai melaksanakan ibadah haji itu dimulai dari bulan-bulan ini. Itu ya. Itu semua ulama sepakat sahnya orang itu memulai ibadah haji itu di bulan ini. Pertama memulai ibadah haji di bulan Syawal. Ya kan? Karena itu Bapak sekalian, ya karena itu tidak ada pemberangkatan ibadah haji kloter pertama di bulan Ramadan, tidak ada. Ya, tidak ada. Itu di bulan Syawal. Biasanya di bulan Syawal agak akhir kalau kloter pertama atau bulan Syawal pertengahan kan. Ini sekarang kita sudah kalau nggak salah sudah memasuki kloter sudah melakukan gelombang kedua ini. Ya, KB Alabaik misalnya itu tanggal atau Lamongan ya, itu tanggal 19 Juni yang akan datang. Nah, kapan mereka berangkat? 9 Juni. 19 Juni. 19 Juni itu bulan apa? Hijriahnya bulan Dzulqa'dah. Ya. Jadi ya, al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan tertentu itu yang dimaksud adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu mulai orang melakukan ibadah haji. Mengapa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Iya, karena permulaan orang melakukan ibadah haji itu di bulan itu. Ya. Di 8 Dzulhijjah mereka sudah memulai prosesi haji, ya kan? Sehingga kalau dia haji di tanggal 15 Dzulhijjah dia baru berangkat haji, ya wis sepi gak ono wong. Itu maksudnya. Ya, sudah tidak lagi. Kenapa? Karena prosesi ibadah haji itu terakhir itu di tanggal 13 Dzulhijjah di sananya, ketika para jamaah haji mengambil nafar tsani. Bisa saja ada proses ketika pulang. Ketika dia tidak mampu bayar dam misalnya, kemudian dia puasa 3 hari di sana dan 7 hari ketika dia pulang. Kan gitu kan? Jadi artinya Bapak sekalian,
bahwa Dzulqa'dah itu kenapa istimewa? Karena dia satu di antara bulan-bulan haji yang ditetapkan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Nah, coba kita lihat bagaimana ya haji itu atau bagaimana Dzulqa'dah itu sebagai bulan istimewa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaan orang itu menunaikan ibadah haji. Itu bulan Dzulqa'dah. Yang kedua. Yang ketiga, bulan umrohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan 4 kali umroh, 3 diantaranya di bulan Dzulqa'dah dan 1 umrohnya itu berbarengan dengan ibadah haji. 3 umroh beliau itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, makanya ini saya bacakan aja hadisnya ya. Ya'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu umrah 4 kali. Kullahunna fi dzulqa'dah. Fi dzulqa'dah gitu ya. Keseluruhannya itu ada di bulan Dzulqa'dah. Illallati kanat ma'a hajjatihi. Kecuali umrah bersama haji beliau. Dirinci di sini. Umratan minal Hudaybiyah fi dzulqa'dah. Umrah ya setelah perdamaian Hudaybiyah itu pada bulan Dzulqa'dah. Nah, nanti silakan dicek di sirah Nabi ya, di sejarah Nabi tentang umrah ini gitu. Wa umratan minal amil muqbil fi dzulqa'dah. Ya, fi dzulqa'dah, umrah pada tahun yang akan datang itu juga di bulan Dzulqa'dah. Wa umratan minal ji'rana haitsu qassama ghanaima Hunainin fi dzulqa'dah. Dan umrah dari Ji'rana yang waktu itu terkait dengan Rasulullah melakukan pembagian harta rampasan perang, yaitu perang Hunain, dan itu adalah bulan Dzulqa'dah. Wa umratan ma'a hajjatihi, dan umrah bersama haji beliau. Kalau ada yang sempat buka tentang penjelasan hadis ini, itu ada buku yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ya, buku itu berjudul ya Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi. Jadi Sahih Muslim yang memberikan penjelasan adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah murid Imam Syafi'i yang sangat pintar gitu ya terkait dengan persoalan-persoalan agama. Di situ beliau menjelaskan kenapa Rasulullah SAW umrah di bulan itu, karena ada anggapan dari orang-orang Quraisy melakukan kebaikan di bulan Dzulqa'dah itu tidak ada gunanya. Ya, jadi ada bulan Selo juga di sana ini kelihatannya. Jadi melakukan kebaikan di bulan Dzulqa'dah itu tidak ada gunanya. Muhammad, sia-sia kamu melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Rasulullah membantah anggapan itu dan kemudian beliau umrah di bulan Dzulqa'dah. Apakah beliau tidak bisa umrah di bulan-bulan? Oh, sangat bisa. Nggak ada yang sulit bagi beliau untuk umrah di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ini kan umroh momentum. Momentum untuk apa? Untuk membantah anggapan orang Arab jahiliyah bahwa melakukan kebaikan di bulan itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya itu. Nah, sekalian, saya kira ini juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keseluruhan kemungkinan anggapan kita tentang hari-hari tertentu atau tentang bulan-bulan tertentu. Ya. Memang kadang-kadang ketika itu sudah menggurita selama bertahun-tahun, merubahnya itu tidak gampang, sulit. Ya, wis embo kok sawangane gak enak ngono gitu lah kan. Ya, itu saja kan sebetulnya sudah salah gitu kan. Tapi kan itu terjadi gitu. Ya, misalnya gini, anakmu kate nikah, iya nikah. Ojo didekekno tahun padha. Lah apa wis sembuh pokoke biyen wong tuwa-tuwa gak oleh nikahno anak nang ngene tahun padha misalnya gitu. Bedakno taune gitu misalnya. Ada anggapan-anggapan seperti itu yang kemudian kita ditanya, kenapa
kok melakukan itu kok tidak boleh, itu nggak ada jawabannya yang logis gitu, baik secara ilmiah maupun secara agama gitu. Wes embuh kok koyo gak enak ngono lho. Nah gitu loh. Kok koyo gak enak gitu. Nah, koyo gak enak itu kan persepsi kan. Sementara itu juga belum tentu kok gak enak, belum tentu juga. Cuma saat itu memang embuh kok gak enak ngono. Ya, kok koyo kayak gak enak gitu kan. Itu sekalian. Nah, makanya ya dalam bab seperti ini saya kira ya semua kita saya kira punya sisa-sisa begitu semuanya itu. Kita punya sisa-sisa seperti itu. Dan kadang-kadang untuk merubahnya juga tidak gampang. Ya. Saya ketika mondok dulu di Mas Mambang itu ya. Mas Mambang itu kan waktu itu terkenal menghapus yang begitu-begituan itu kan. Itu sampai salah seorang guru saya mengatakan kadang-kadang untuk bisa merubah seperti itu harus ada satu generasi yang habis. Supaya apa? Supaya tidak diingat-ingat lagi itu gitu. Ya. Dan kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, selama 13 tahun di antara kerja keras beliau di dalam dakwah beliau menghapus yang begini-begini ini. Ya, menghapus yang begini-begini ini gitu. Meskipun ya di dalam hadis-hadis beliau ada hal-hal yang seperti itu dulu sudah dihabiskan, dulu sudah diberantas, tapi kemudian masih terus berlangsung. Itu lihat ada hadis itu kan. Ada 3 tradisi jahiliyah yang itu nanti akan kamu lakukan sepanjang tahun, kira-kira begitu. Ya. Pertama, al-fakhru bil ansab, misalnya. Kebanggaan terhadap nasab. Ya. Kemudian yang kedua adalah perhitungan dengan bintang. Masih ada kan sampai sekarang kan? Padahal sudah diberantas. Dan yang ketiga adalah an-niyahah. An-niyahah itu meratapi kematian seseorang dengan berlebihan. Sampai menjambak rambut, merobek baju, berteriak histeris dan seterusnya. Itu kata Rasulullah akan tetap terus ada itu di kalangan umatku, kata beliau. Ya, kan berarti ada orang-orang tertentu yang kemudian tetap melestarikan ini. Na'udzubillah min dzalik, tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Ya. Bukan termasuk. Meskipun mungkin yang katanya sains dan teknologi sudah sangat maju dan seterusnya, tapi kadang-kadang bab-bab seperti ini masih jadi. Nah, sekalian di poin yang ketiga ini Rasulullah SAW beliau itu melakukan umroh di bulan Dzulqa'dah untuk menyelisihi orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya berbuat baik di bulan itu. Ya, tidak ada gunanya berbuat baik di bulan itu gitu. Nah, kalau sekarang kan memang orang sudah sulit kan umrah di bulan Dzulqa'dah itu sudah hampir tidak mungkin karena bulan Dzulqa'dah sudah digunakan prosesi melakukan ibadah haji, ya kan? Jadi orang melakukan ibadah haji sehingga orang ya mungkin kecuali orang-orang yang ada di Mekah sana ya, itu mereka tetap bisa melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah itu. Kalau di Indonesia kan sudah ditutup, ya tidak boleh umrah di bulan itu karena sudah digunakan pemberangkatan ibadah haji. Yang ketiga. Yang keempat, bulan Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi istilahnya penggembelengan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sekalian terkait dengan penerimaan kitab Taurat dan apa yang harus dilakukan oleh beliau kepada umatnya itu selama 40 malam. 40 malam itu 30 malam di bulan Dzulqa'dah dan kemudian 10 malam di bulan Dzulhijjah. Makanya di ayat yang ke-142 dari surat Al-A'raf Allah SWT berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah.
Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam. Jadi istilahnya kawah candra di mukanya Nabi Musa itu ada di Bukit Tur Sina. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, gitu kan? Nah, Nabi Musa alaihissalam itu di Bukit Tur Sina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengembleng beliau sebelum kemudian beliau disuruh menghadap Fir'aun dengan firman Allah, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Itu kan di surat Toha mulai ayat yang ke-24 dan seterusnya itu. Pergilah kepada Fir'aun wahai Musa, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ingatkan dia dan seterusnya itu. Ya. Dan karena Nabi Musa ini juga pernah menjadi anak angkatnya Fir'aun, kan ini bukan perkara mudah gitu. Bagaimana seorang anak angkat kemudian disuruh melawan ayah angkatnya, kira-kira begitu. Makanya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelapangan dada untuk diberikan kemudahan di dalam melakukan tugas berat itu. Maka beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya. Jadi doa yang mungkin kita baca saat kita belajar pidato itu, ya. Itu adalah doanya Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kecadelan di dalam mulutku, yafqahu qauli, agar mereka memahami kata-kataku. Ya. Saya tidak tahu persis Bapak sekalian, wallahu alam bisawab, perkiraan saya Nabi Musa itu grogi waktu itu. Perkiraan saya ini. Ya, mudah-mudahan saya salah ya. Tapi perkiraan saya beliau nervous waktu itu. Bagaimana tidak, seorang anak angkat diperintahkan untuk melawan ayah angkatnya. Ya, makanya beliau berdoa seperti itu. Dan nervous beliau saya kira bukan hanya masalah itu, tapi karena Fir'aun ini adalah sosok yang memiliki kekuatan besar. Semua elemen penting di dalam pemerintahan itu sudah beliau kuasai, sudah dia kuasai semuanya, sampai kemudian dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia orang kuat. Ya, sementara Nabi Musa ini adalah seorang demonstran. Kita lihat kan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam itu kan, gak pernah mapan di satu tempat kan. Ono ta bayi lahir terus dikintirno ngone kali, saliyane Nabi Musa itu. Itu kan sudah pertaruhan yang luar biasa berat itu. Ketika Fir'aun membuat undang-undang siapapun yang bayi yang lahir dari rahim ibu-ibu Bani Israel bunuh semuanya, ya kan? Bagaimana kemudian saat itu ibu Nabi Musa, inaknya dikemanain ini anak saya ini? Akhirnya direncanakan untuk dikerek koyok gendero gitu, ditaruh di satu wadah, ditarik ke atas, ya, atas pohon, jadi koyok ngerek gendero gitu. Akhirnya terus Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Dan ilham ini mission impossible gitu. Ini misi yang tidak mungkin. Jadi ilham itu tidak serta-merta menenangkan ibunya Nabi Musa. Kalau beliau tidak taat kepada Allah SWT, nggak akan melakukannya itu. Iya kan? Karena solusi dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah solusi yang berat. Iya, iku kan kotake gak kerem, kotake kerem ya apa gitu kan? Ya tapi itulah karena keimanan ibundanya Nabi Musa kepada Allah begitu kuat, perintah Allah itu dilaksanakan. Kentirno anakmu ngene kali atau sungai Nil. Sudah biarkan. Dan waktu itu ibunya Nabi Musa juga tidak berpikir apa-apa. Yang dia pikirkan, ini menurut pendapat saya atau kita semuanya ini, apa yang kita pikirkan ketika anak kita kemudian dikentirno ngene kali? Kerem kan? Kena udan misalnya. Ya. Tapi ibunda Nabi Musa membiarkan Allah dengan skenario-nya gitu, yang akhirnya ternyata diselamatkan oleh keluarganya Fir'aun.
Dibawalah ke istana dan seterusnya dan seterusnya. Nggak pernah mapan. Usia 6 bulan dia sudah berani menjambak jenggotnya Firaun. Ya. Coba. Usia remaja dia tengkar sama orang sampai membunuh. Sampai kemudian dia diusir dan seterusnya dan seterusnya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Satu sketsa kehidupan yang sulit dialami siapapun juga. Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak tahu Bapak sekalian, apakah karena ini, mungkin ini ada Ustaz Haris ya, hafidz Quran. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. 164 kali kalau nggak salah. Nomor 2 baru Nabi Ibrahim. Artinya kisah tentang Nabi Musa itu kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ya. Kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu. Jadi betapa objektifnya Al-Quran itu. Makanya ada dalam sebuah perdebatan itu ya, ada seorang misionaris dari Kanada. Saya agak lupa namanya. Saya ingat nama Islamnya, Abdul Ahad Umar, nama Islamnya itu. Saya lupa nama aslinya itu. Itu masuk Islam karena objektivitasnya Al-Quran gitu. Mestinya karena Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad, nama yang paling banyak disebut adalah nama Nabi Muhammad, ya kan? Justru dengan Nabi Isa saja banyak Nabi Isa. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu cuma disebut oleh Allah sebanyak 5 kali. Kata Muhammad itu cuma 5 kali. Kata Isa itu 30 kali. Ya. Kata Isa itu 30 kali. Kenapa yang disebut perempuan di dalam Al-Quran kok bukan ibunya Nabi Muhammad atau istrinya Nabi Muhammad? Kan bukan. Satu-satunya nama perempuan yang menjadi nama surat di dalam Al-Quran itu adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ada surat yang bernama surat Maryam. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian tentang Nabi Musa ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menempa beliau selama 40 malam di Bukit Tur Sina itu. 40 malam itu 30 malam di bulan Dzulqa'dah dan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Nah, lebih jelasnya nanti dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. 4 fakta tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah ini saya sampaikan semata-mata di yang poin pertama tadi. Tugas kita sebagai seorang mukmin ini berpersepsi apapun, beranggapan apapun, kala itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah atau ketetapan nabinya Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-kali kita berpersepsi, kita beranggapan yang di situ kita mengintervensi kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai itu terjadi, maka sebetulnya ada yang salah di dalam keyakinan kita. Nah, mudah-mudahan ini ada gunanya buat kita semuanya ya, untuk meluruskan akidah dan keyakinan kita ini, karena sebetulnya kita berislam kan itu salah satu tujuannya. Lurusnya akidah kita itu nanti yang akan menyebabkan amal-amal perbuatan kita yang lain juga akan ikut lurus sejalan dengan lurusnya keyakinan dan akidah kita tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.